Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami kembali mengundang sahabat Fresh Juice untuk menghadiri ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Swiss Bell Rainforest, Kuta, Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Acara akan dimulai pukul 5 sore sampai 10 malam bersama para pengisi Fresh Juice. Adapun door prize utama yaitu syarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023 dari Holy Global Tour. Keesokan harinya kita juga akan bersama-sama kembali mengikuti ziarah ke Gua Maria Ratu Surga Plaga di Bali dengan door prize utama syarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice dari Renata Tours. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung yang juga akan hadir pada Fresh Juice Live besok. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCJ dari Keuskupan Tanjung Karang mengundang Anda untuk bersama-sama pada hari ini 24 November 2022 mereguk sabda kehidupan yang segar yang memberi kekuatan. Siapkan hatimu, tenangkan batinmu untuk mendengarkan sabda Tuhan di hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Pada suatu hari Tuhan Yesus bersabda, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan lagi masuk ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang terjadi menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, dari kecil kita sudah diajarkan untuk berkata jujur, bukan? Kita sudah diajari oleh orang tua untuk mengatakan yang sebenarnya, alih-alih berbohong. Dari kecil kita sudah tahu bahwa berbohong itu tidak baik untuk kesehatan gigi dan gusi. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita beranjak usia, rasa-rasanya semakin kita penuh hidup dalam kepalsuan, semakin sulit untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Nah, teman-temanku yang diberkati Tuhan, saya ingat seorang seminaris yang dalam interview dan bimbingan bulanan, bimbingan rohani, ditanya oleh pembimbingnya, "Ayo, frater, apakah frater punya pacar saat ini?" Mau jawab apa coba?
Kalau mau dijawab tidak, mengingkari suara hati. Tapi kalau mau dijawab iya, berarti juga mengingkari suara hati untuk selamat dari penilaian-penilaian buruk. Jadi jawaban apa yang harus diberi? Seminaris itu dengan bijaksana menjawab, Romo, saya tidak pernah pacaran. Yang saya lakukan hanyalah menerima cinta sesuai diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang sekali lagi menjadi sulit mengatakan kejujuran. By the way, frater itu kemudian menjadi imam dan dia sedang bicara dengan Anda saat ini. Saya merasa bahwa kebenaran kadang-kadang menjadi sesuatu yang mengerikan. Kebenaran menjadi sesuatu yang menakutkan justru saat kebenaran itu paling butuh untuk diteriakkan dengan lantang. Kita hidup di zaman di mana kebenaran menjadi begitu tergantung dengan preferensi personal. Ngapain sih lu urus-urus kebenaranku? Kebenaranku dan kebenaranmu kan berbeda. Tidak perlu sama, bukan? Ngapain sih? Suka-suka saya dong. Saya mau kayak gini dan kayak gitu. Ngapain urus saya? Seringkali argumen itu membuat kita kadang sulit mewartakan apa yang benar. Itu sebabnya gereja banyak diserang, bukan belakangan ini? Karena gereja selalu lantang menentang abortus provocatus, aborsi. Gereja lantang menentang perkawinan orang-orang yang sejenis. Gereja lantang menolak hukuman mati. Ada begitu banyak nilai yang kita anggap sebagai kebenaran dari Tuhan, tapi justru bagi orang lain dianggap sebagai pikiran yang sempit, kuno, tradisionalis, dan lain-lain. Sehingga kadang kita ragu untuk menyuarakan kebenaran. Nah, hari ini bacaan Injil sangat luar biasa. Hari ini kalau kita perhatikan bacaan Injil, engkau akan mendapat insight yang luar biasa. Yesus tidak ragu mengatakan kebenaran tentang Yerusalem yang akan runtuh. Apalagi kita tahu benar ketika Yesus bicara tentang keruntuhan bait Allah, bukan hanya Yerusalem, tapi keruntuhan seluruh bait Allah yang luasnya 35 ekar itu dan batunya begitu agung, besar, dan megah. Menurut beberapa ahli kitab suci bahkan dan ahli sejarah, batu-batu yang menyusun bait suci di Yerusalem itu bahkan lebih besar 4-5 kali lipat daripada batu yang menyusun piramida di Mesir. Jadi you bisa bayangkan satu kompleks bangunan yang megah, yang sangat agung, yang sangat istimewa, dibangun selama periode 900 tahun. Beberapa kali direnovasi, dilebarkan dengan begitu indah, tiba-tiba harus runtuh, dikepung oleh tentara-tentara Romawi. Jadi ketika Santo Lukas menulis Injil hari ini, kejadian itu sudah terjadi dan nubuat Yesus sudah tergenapi, karena pada tahun 70 Masehi, bait suci dihancurkan, 1,1 juta orang Israel, orang Yahudi pada zaman itu dibunuh oleh tentara Romawi, sehingga hampir punah. Beberapa melarikan diri, beberapa puluh ribu orang dijual sebagai budak, dan digenapilah nubuat itu. Tapi pada zaman ketika Yesus menyampaikannya, orang-orang tidak mengerti betapa berani dia meramalkan kejatuhan Yerusalem. Dia mewartakan kebenaran yang akhirnya terbukti bahwa Yerusalem akan dikepung, Yerusalem akan dihabisi. Well, saya pikir salah satu kualitas dari Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak ragu untuk mewartakan apa yang benar. Tuhan Yesus tetap tidak pernah digoncangkan oleh keraguan bahwa dia menyampaikan kabar yang penting bagi bangsa Israel. Dan oleh karena itu dia ditolak, kemudian dihukum mati. Kita tahu ada konspirasi besar
di antara pimpinan-pimpinan bangsa Yahudi untuk membunuh Yesus. Kita tahu bahwa tanpa ragu ketika dia meluluh lantakkan meja-meja penukar uang, meja-meja pedagang hewan ternak di pelataran bait suci, kita tahu Yesus melakukannya dengan penuh keberanian, padahal itu sesuatu yang sangat berisiko. Andai kata Paskah itu menjadi ajang kerusuhan, Paskah Yahudi pada saat Yesus membalikkan meja itu menjadi ajang kerusuhan, maka tentara Romawi akan datang dan tidak sungkan-sungkan membatalkan pesta Paskah. Dan itu sebabnya pemimpin-pemimpin Yahudi bersepakat bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak takut mewartakan kebenaran. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Apakah atas nama sopan santun engkau akan ragu untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran iman? Apakah atas nama sopan santun engkau akan ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu di muka umum? Apakah atas nama sopan santun dan kebersamaan engkau akan malu-malu mewartakan bahwa dalam iman ini tidak bisa diterima, itu tidak bisa diterima? Apakah engkau akan malu dengan ajaran imanmu sendiri? Mari kita renungkan ini. Kadang-kadang kebenaran yang kita imani membuat orang lain tidak merasa nyaman, bukan? Ya, bagaimana tidak? Saya berkali-kali itu ditanya, Romo kenapa tidak menikah? Romo kenapa sih gak mau kawin? Dengan bercanda saya akan katakan, ya bukannya tidak mau. Apalagi tidak mampu, bukan itu persoalannya. Orang-orang yang tidak mengerti iman Kristiani agak susah memahami kebenaran dan keindahnya hidup selibat, hidup yang mengabdikan diri pada Tuhan. Tapi saya tidak malu mengakui diri sebagai imam, bukan? Dan sebaiknya pun kau tidak malu-malu mengakui ajaran imanmu di depan orang yang kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa mengerti. Semoga Injil hari ini dan sabda Tuhan hari ini meneguhkanmu untuk berakar dalam kebenaran, untuk berakar dalam sabda Tuhan. Jangan takut mewartakan kebenaran yang datang dari Tuhan, karena Dia adalah sumber kebenaran. Jangan takut untuk mewartakan apa yang baik, karena Dia adalah sumber kebaikan. Saya, Romo Albertus Joni SC, memberkatimu hari ini dengan roh keberanian, agar engkau berani mewartakan yang baik, yang benar, yang indah, kudus, dan mulia. Dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 November 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Sampai berjumpa besok dalam Fresh Juice Live. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.